تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق العصا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا
والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekali, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lupa juga selawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jamaah subuh salat yang berbahagia, mungkin pada pagi Jumat ini menjadi tanda tanya bagi Bapak Ibu, kenapa kami yang disuruh tampil di atas dari atas. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, seperti kegiatan rutin kita untuk Jumat pagi musafirah, biasanya kita mendatangkan tokoh-tokoh atau tamu-tamu dari luar yang nanti akan kita minta pengalaman-pengalaman dari beliau. Semoga dari pengalaman beliau tadi itu ada istighfar yang dapat kita dapatkan. Pada kesempatan kali ini yang menjadi tamu kita mungkin walaupun belum bertemu langsung mungkin dari Bapak Ibu, tapi kalau akhir-akhir ini dengan melihat foto beliau yang berada di tanda jalan seputar Kota Padang, mungkin dari nama wajah dan nama sudah mulai kenal. Kebetulan beliau ini juga teman seperjuangan kami, mulai dari kuliah dulu, mulai menata karir sampai di posisi sekarang ini ya. Jadi tidak tanpa memberikan kalimah, kami panggil ke depan tamu kita pada pagi ini yang terhormat Dr. Herman Anwar. Silakan. Pulang kembar itu sama dokter aku bisa yang itu Di kesempatan terhormat di musola kami. Terima kasih PRT, kami PRT Resiko masih PRT ya. Rahmat Taufik. Jadi terhormat inilah musola kami, yaitu musola Keba. Di sini seperti terhormat lihat tadi mengaji tadi dulu, itu merupakan kegiatan rutin yang biasa kami lakukan. Jadi setiap setiap selesai sholat subuh, rutin setiap hari, kemudian salat maghrib itu diisi dengan mengaji bersama-sama, dan biasa itu sekali itu banyaknya selama 2 rakaat. Ya, tapi karena kondisi-kondisi tertentu yang kita ada di situ ada ceramah, ada pembelajaran tertentu, rakaatnya akan dikurangi. Kemudian kalau di hari subuh Jumat seperti yang kita alami ini, kemudian pagi minggu itu belajar tafsir kata-kata dibimbing oleh Ustaz Mirwan. Kemudian setiap minggu pagi yang kata itu, kemudian kalau seandainya membaca Al-Qurannya sudah cukup sudah tamat Al-Qurannya 30 juz, maka itu kami melakukan seperti yang di suatu depan, yaitu kata Al-Quran. Dan Al-Quran lintas generasi, artinya biasanya kan seorang untuk anak-anak ini dari yang paling usianya paling senior sampai yang anak ikut di kata itu. Dan ini merupakan kata Al-Quran yang sudah kenal. Betul lah. Berapa lama tuh katanya PRT? Sudah yang besar.
sekali 6 bulan. Oh, sekali 6 Sekali 6 bulan. Jadi insya Allah nanti September kita mengajukan Quran lagi. Kalau teman nggak bisa hadir, kita undang di sini. Amin. Mungkin Itu apa ya? Tidak bisa kita ya. Kemudian kalau untuk Dr. Herman sendiri, Bapak Ibu, Dr. Herman ini merupakan teman seperjuangan kami. Jadi teman seperjuangan kami, artinya kami ini bukanlah generasi pewaris ya Dr. Herman, tapi adalah generasi perintis. Generasi perintis di mana dulu kami kuliah di FK. Kebetulan Dr. Herman, kami tidak sama-sama kos loh, tidak sama-sama kos. Dr. Herman tinggal sama orang tuanya, tapi dan kami tinggal dengan kakak kami. Tapi dengan kata-kata karena generasi perintis tadi, maka kami sering bertemu di tempat kos teman-teman di kampung kami. Numpang makan kadang, numpang istirahat, dan termasuk saya adalah numpang belajar. Numpang belajar karena buku-buku kedokteran itu kan mahal-mahal ya, mahal. Kita bisa mampu untuk menfotokopi aja teman ya, menfotokopi dan numpang dengan teman-teman yang berkembang untuk membeli dan bukunya itulah yang kami ikut baca di situ. Kemudian kami sama-sama selesai pendidikan, alhamdulillah sama-sama diterima di Kota Padang ya, Kota Padang. Kemudian kami ditempatkan di Surabaya, beliau di PSUD Kota Padang langsung. Nah, disitulah yang namanya perjalanan hidup kadang ditentukan oleh Allah ke depannya. Jadi di situ kalau kami lebih fokus ke kedokterannya, kalau Dr. Herman ini agak berbeda dari kebanyakan kedokteran lain. Beliau lebih fokus ke dalam tanda kutip ke bisnisnya lagi, ke bisnisnya. Kemudian bisnisnya lama-lama berkembang, diawali dengan bisnis perumahan ya teman-teman ya, properti, dan itu pun karena kepedulian beliau ke masyarakat. Jadi pada waktu beliau mulai membuka properti tadi, kami sedikit berdialog. Ternyata itu adalah panggilan hati beliau, karena properti yang diambil itu adalah properti untuk rumah-rumah yang bersubsidi awalnya, bersubsidi. Jadi beliau merasa terpanggil untuk pegawai-pegawai yang bukan penduduk asli Kota Padang, yang dalam tanda kutip agak berkesusahan waktu itu mencari properti dengan harga yang bisa terjangkau, maka beliau karena itulah beliau turun tangan dan itulah awal-awal beliau mulai bertulis itu. Mungkin itu yang sebagai pengantar yang dapat kami berikan. Mungkin ada beberapa yang dapat kita tanyakan kepada Dr. Herman. Kenapa Dr. Herman pada waktu itu memilih jalur yang agak berbeda dengan kebanyakan dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'atana wa ilaihi nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang saya hormati Kakanda Amo, Pak RT, Pak Ahmad Taufik, teman sejawat, teman seperjuangan. Alhamdulillah kami sama-sama perintis bukan pewaris. Kalau PT tinggal di dulu kakaknya, aku tinggal di semua orang tua di Purwokerto Porbanda, yang dulunya Kapiko ya, pada pilih kota. Ibaratnya bayangkan bypass Alun-Alun, aku tinggal situ. Aku merasakan bahwa dari listrik jalan-jalan tanah. Bagaimana Pak RT tadi bahwa kehidupan itu Allah yang atur, cuma kita hanya menjalani. Aku dari Purwokerto sampai SD ini, istilah orang dulu sampai izin buang anak, sampai kita sembarang kok. Alhamdulillah sampai juga Allah menjadi dokter di Fakultas Kedokteran, yang salah satu fakultas yang favorit ya, di Kota Padang, dan berulang menjadi dokter. Tapi Allah berkehendak lain, mungkin dalam perjalanan Pak RT terus profesinya menjadi dokter spesialis, kalau aku menjadi dokter dan sekaligus wira swasta.
pakai pengusaha. Tapi misalnya ada yang menanya, kok kalau menjadi pengusaha ya kok jadi dokter? Itu aku dengan ilmu kedokteran, alhamdulillah, secara agama mau mengatakan dengan ilmu kedokteran aku tahu agamamu, aku makin yakin kamu dengan Islam. Sebab seperti yang dibaca Ustaz tadi dalam surat sejarah tadi, kebanyakan manusia itu kan diancam Allah masuk neraka jahanam karena kebodohan. So mereka tidak yakin bahwa caranya telah hancur menjadi ibadah. Tapi dengan alhamdulillah dengan fakultas kedokteran kami belajar dari nol kepada manusia. Kata surah Al-Insan kan, dulu kamu sesuatu yang belum disebut Al-Ataka insan. Mungkin saya lebih tahu ya. Apakah kamu mengira manusia itu kamu tuh dulu dalam suatu keadaan yang belum disebut apapun? Maaf kalau kita yang kalau punya anak, mungkin bayangkan anak waktu kini dulu wawancarakan tidak kan sesuatu yang belum disebut. Judul nama seorang roh atau saya menyebut namanya ada, tapi di Al-Quran terbuka. Dulu kamu manusia itu bukan sesuatu yang disebut fana. Sesuatu dikaji ayat itu mulai. Apakah nafkah yang kamu pancarkan ke istrimu kamu yang ciptakan atau kami? Sesuatu harus itu serius, nah. Alhamdulillah ada beri nikmat dari Allah. Sesuatu ada apapun, baru jadi. Sesuatu di Al-Quran jadi ada proses. Dulu kamu dari setes air, kemudian menjadi ada proses. Kemudian setelah kamu jadi, kamu diperhatikan lagi seperti surah Al-Baqarah, wa kuntum kaifa tabun billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumiitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu terjawab di kami di belajar di kedokteran Bapak Ibu. Ya. Kami belajar mencari manusia kelas sebelum ada tetes air. Kalau kami mencari air, tapi secara mikroskopik kami mencari sesuatu yang hidup. Itu belajar alhamdulillah Allah menyamakan kami dari segi hidayahnya mungkin datang dari ilmu kedokteran sehingga ibarat orang manusia itu digunakan agama dan akal. Itu tergantung setiap manusia kan berbeda pintu hidayahnya. Kemudian Bapak Ibu, tujuan Ambo kemarin tadi pertama untuk besok subuh. Besok itu kamu asal subuh beberapa sampai itu bukan bagi sebab anak kecil Ustaz banyak-banyak diberi kamar saji sembahyang itu menjadi saksi di akhirat nanti. Satu kedua seorang aku kalau ada kendaraan pakai yang paling rancang sebagai saksi dalam nanti pernah dibawa apa kata senior aku kata kalau bagi sesuatu kendaraan yang baru coba saji supaya tetap lagi mulai sakartu lazina aku wala kafartu min azab sadid. Jika syukuri bukan tambah coba supaya dia beli kendaraan baru saya coba saji usut tambah dan jadi itulah sebelumnya dari penakar teman. Mungkin ada teman ibu-ibu ini atau jamaah kita banyak bertanya sekarang dengan kehidupan yang sudah mapan tadi, apa yang memang dari teman untuk kan sekarang banyak mereka bagi teman dengan teman pasti ada yang maksud dari tampilan berbeda. Jadi Bapak ini bertanya apa yang memanggil teman untuk mengambil posisi yang agak berbeda lagi dengan yang sudah jalan sekarang. Ya, sebenarnya seperti kehidupan saya yang tadi ibarat air mengalir. Aku alhamdulillah dari detik aku piatu dulu. Aku dokter mamamu lagi kan. Aku tinggal sama nenek. Secara akal aku mungkin aku bisa menjadi dokter. Aku tinggal di Robiko. Ibarat orang tinggal sama nenek. Kalau orang kan film bola itu lah kajimu dulu masukkan ke lautan. Itu kemudian aku alhamdulillah aku biasa di dalam itu. Nah kemudian aku jadi dokter. Setelah jadi dokter ada jadi pengusaha developer selama. Setelah aku ingin mikir untuk pengembangan lebih lanjut buat PT.
Iko kalau cukui secara finansial dunia, kalau ada tanggung jawab lain Bapak dan Ibu, tekan ayat untuk khairu umat tujulinas untuk bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tekanan itu kalau misalnya kalau untuk bil ma'ruf usahalah wa tanhau kita harus punya power. Selama iman kan ada ada keburukan kita cegah dengan tangan, yang selemah dengan hati ya. Insya Allah ada yang selemah dengan itulah Cambodia masuk dalam tataran kekuasaan. Kemudian ada lagi yang membaca ayat khairun nas man yanfa'unas, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia lain. Kalau ambo segi dokter PT sama pengusaha, bahagiannya video paling bagian sedekah yang mungkin infak. Tapi kalau punya dalam lataran sistem, Pak bisa berubah lebih banyak itu berarti. Sehingga dengan itu mengharapkan Anda bisa membantu saudara-saudara yang lain dengan lebih daripada yang punya sekarang. Terima kasih. Jadi sekarang dari jamaah kalau ada mau tanya, silakan. Coba ayo makan. Menjelang waktu Tisha dari Ocan ada Ocan. Terima kasih Pak. Bagi-bagi masnya ya. Kamu mulai. Baik. Terima kasih dalam kesempatan ini. Saya sudah berapa lama kenal dengan Bapak Dr. Kamal sebetulnya. Sebelumnya kan kita di Rahim dulu. Begini, Pak Dokter, kan kami dulu lihat bantu beliau Bapak di pinggir jalan sangat banyak sekali. Nah, jadi dalam hal ini Bapak kan dicalonkan jadi Wali Kota Padang. Mudah-mudahan Bapak sukses dan berhasil. Amin. Begini, sekiranya Bapak telah menjadi sah jadi Wali Kota Padang, kami ingin tahu kira-kira program-program apa di Kota Padang ini yang paling penting untuk diorbitkan. Dan kira-kira kekurangan selama di Kota Padang ini apa kira-kira yang paling dominan. Setelah itu, sekiranya saya lihat program di Kota Padang ini mana yang tidak berhasil, ya didiamkan aja. Saya akan tidak bermasalah. Kalau sekiranya Bapak jadi wali kota nanti, kalau program tidak berhasil, kira-kira siap Bapak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Sundra. Terima kasih ya. Alhamdulillah mungkin secara program, secara basic orang kesehatan, tentulah dia kesehatan pertama. Sebab aku ingin besok kepada yang punya KTP Padang itu berubah dan tapi sakit. Itu yang program pertama mau sebenarnya. Sama bakal ke Pertamina rasa daya air rasa minyak. Aku orang kesehatan dokter. Itu bahan kesehatan yang utama. Yang kedua mungkin soal pendidikan kan. Sebab dengan pendidikan itu buka cakrawala bisa kalau sudah luas cakrawala yang itu gampang. Mungkin dulu yang program yang Pak Saudi tadi, alhamdulillah itu lah Pak salah satu karena aku masuk dalam sistem yang lebih tinggi. Saya aku ini kan berada dalam sistem juga Pak, aku ASN. Aku ASN selama kurang 17 tahun. Tentu aku lama cari kawan-kawan di dalam birokrasi. Sehingga mungkin aku bukan untuk menjadi legislatif, tapi menjadi eksekutif. Yang notabene adalah bagaimana eksekutor dari program. Sehingga aku dalam banyak kesempatan aku
membukakan program, membukakan ide-ide lain. So kita tahu bahwa Padang itu bukan kota baru. Kita telah ada ibarat otowa berjalan sehingga memperbaiki sistem sebenarnya. Masalah program, tahu Padang itu sudah punya RPJP, rancangan pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah 20 tahun dulu namanya pelita jangka pendek. Sebenarnya program-program itu adalah ada dalam yang dibuat oleh kawan-kawan yang punya kompetensi yang ahli, bukan yang tidak ahli, malah risiko. Dan direncanakannya dengan sekali detail, Pak. Dapatnya tentang tata ruangnya sebelum zaman Belanda sudah ada RT/RW, rencana tata ruang. Cuma yang ada di situ pelaksanaannya, ibarat Nambo mengatakan kenapa tagline Nambo itu sehat dan sejahtera. Bahas sistem itu dibuat sehat. Kalau sistem dibuat sehat, maka outputnya sejahtera. Kalau orang mengenai sejahtera itu mengenai kebutuhan. Kalau bapak kerja cukup makan anak ini dan untuk kebutuhan lainnya, itu yang mencari. Sehingga tidak terlalu mulu-mulu. Ibaratnya Nambo Allah yang mencari program yang jalan itu sampai jalannya, yang lalu yang ketiga kita jemput. Sehingga Padang ini banyak permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan secelapin. Perlu kemampuan seorang kebijakan seorang wali kota atau pimpinan daerah itu bagaimana memanajemen. Ibaratnya kan yang diarahkan sebagai pimpinan, bagaimana kerjasama dengan stakeholder yang ada. Kalau di Padang OPD kan, OPD itu sebenarnya mereka sudah kemampuannya sudah tinggi, Pak. Cuma bagaimana mengajak bekerja sama dan kemudian bagaimana kita menghilangi rintangan atau tantangan yang ada secara apa di depan waktu lah kesempatan nampak ada permasalahannya. Itu bisa kita tuh secara ilmu kedokteran semua dokter kamu di PT sakit itu lah nampak. Kalau nampak sakit itu tinggal UB-nya pada dosisnya, apa UB-nya sebenarnya itu, Pak. Sehingga tidak perlu yang terlalu muluk-muluk dalam program PT. Terima kasih teman. Mungkin dari Bapak atau Ibu masih ada yang mau ditanyakan teman, silakan. Pak Fahmi ini ketua pengurus masjid kita, masalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Herman. Kami berbangga Bapak bisa mengunjungi musola agama dari rangkaian yang Bapak sampaikan. Dan kami berbangga itu ketika Bapak berfungsi sebagai dokter, Bapak sudah memberikan hasil. Begitu juga dalam dunia properti, Bapak sangat peduli dengan apakah untuk bantuan masyarakat dan juga keterlibatan untuk pembangunan masjid ataupun hal yang kegiatan keibadahan. Ya, kami juga ketika kami pernah di Baitur Rahim, Bapak juga pernah membantu kami dulu sekitar 15 juta untuk pakan. Jadi ini suatu keberkahan yang kami banggakan. Jadi Bapak niat untuk berinfak ke tempat ibadah ini, di mana Bapak membuat resident, itu banyak masjid-masjid yang Bapak bangun. Ini suatu prestasi yang kami banggakan. Mudah-mudahan ketika Bapak hijrah ke dunia eksekutif, ini lebih membuahkan yang lebih maksimal lagi. Itu harapan kami. Jadi kami juga di sini dari Mustaqilbah memang ada program-program yang dirancang oleh Ustaz dan kami dari Jemaah ini memang banyak, Pak. Dan dalam waktu dekat ini kami rencana untuk mengembangkan diri dibanding atau studi religius ke beberapa tempat di masjid di Indonesia ini. Yang pertama rencana ke Museum Al-Quran di Palembang, kedua di Jawa Tengah, ya, di Masjid Dukawatirian di Jawa Barat, Jabar. Jadi begini Pak, kami bermaksud dari jemaah ingin studi banding ke beberapa tempat ini untuk menambah wawasan kami, karena kami di sini sudah 7 kali, 6 kali kata Al-Quran. Jadi pesertanya bukan saja di sini, malah dari Kabupaten Batu Sangkar yang lintas generasi apa yang disampaikan oleh Pak RT tadi. Jadi jemaah ini berharap kalau bisa nanti Bapak juga
bisa mensponsori kegiatan kami ini untuk hijrah beberapa tempat di beberapa kawasan kami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah yang Pak sampaikan tadi, mungkin yang Pak sampaikan mungkin ya elok saya mudah-mudahan belakang. Allah menutupi aib aku kan. Tapi aku mengatakan bahwa dari dulu membangun masjid itu memang kepentingan aku pribadi untuk melakukan kepentingan pribadi berarti. So aku tahu kalau mencari dunia atau ikhtiar karena ikhtiar anak-anak kan mungkin banyak orang bakal juga berdoa kan lebih rezekinya lah sama. Tapi mau prinsip dulu mungkin dengan itu mau bisa usaha bisa lagi ya mau bicara tadi lain sakautu belajar dan aku tadi oleh Kabupaten dan Jawa Tadi itu salah satu bukti syukur. Mudah-mudahan Allah menambah itu Pak. Kalau untuk yang Pak sampai tadi, insya Allah mau bantu, tapi nominalnya ikut di belakang. Jadi dapat dua kata kamu ngomong ya bantu juga Pak. Alhamdulillah. Tidak perlu besar Pak, itu bisa siap itu bisa. Ya, dari ibu kan kalau ada bu, dari bapak anak bu, dari tanya dari ibu, kamu terima kasih kepada Iya. Jadi karena apa? Karena dibatasi waktu juga, karena di kerja nih teman. Jadi kita kan bisa seperti ini juga. Mengaji satu rakaat, kemudian pengajian atau belajar Al-Quran dan diakhiri dengan istilah kami di situ Al-Maidah namanya. Al-Maidah artinya hidangan, santapan ya. Kan dari Ustaz ada penutup Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur banyak dari umat Islam yang dilihat sekarang untuk maju ke dunia bisnis, maju ke dunia eksekutif, dapat hendaknya nanti memperbaiki sistem sehingga ujungnya itu memang sejahtera. Jadi di zaman Nabi itu orang-orang itu sudah menjadi pedagang, sudah menjadi birokrat, sudah menjadi petani, sudah menjadi seniman, kemudian dia masuk Islam. Tinggal memperbaiki saja Islam itu. Dia sudah bidangnya itu sudah bagus, tapi dengan masuknya kepada Islam diluruskan oleh Islam itu, kemudian menjadilah kesejahteraan dunia dan akhirat. Dari segi politik, Bapak Ibu, umpamanya ada dari kalangan kita, dari umat Islam menjadi pengusaha, lalu maaf ada dari Cina jadi pengusaha, sama-sama pengusaha. Kira-kira keuntungan apa yang kita dapat dari orang kita yang jadi pengusaha dibandingkan dengan orang lain lah, orang Rusia, orang Belanda, orang apa yang jadi pengusaha? Kira-kira keuntungan apa yang kita dapat? Yang pertama zakat, karena yang dari apa itu dia mengeluarkan zakat. Nah, maka zakat itu kalau banyak apanya tentu banyak zakat. Terbantulah yang 8 asnaf itu, fakirnya, miskinnya, fisabilillahnya, ininya dan itunya. Kemudian lagi dia tidak hanya sekedar berzakat. Di luar itu ada infak, ada sedekah, ada apa. Tapi kalau tidak dari kalangan apa dia jadi eksekutif, jadi pengusaha, jadi apa, dia dapat uang banyak. Kira-kira uangnya untuk apa aja? Ada enggak dia ngeluarkan zakat? Ada enggak dia mengapakan itu? Jadi untuk apa? Tidak ada. Jadi alhamdulillah Pak Dr. Ahmad sebelum jadi mencalon-calonkan diri sudah keluar masuk ke masjid apa segala macam, dan sekarang dalam mencalonkan diri
kita juga berharap ke depannya memanggil kembali orang-orang yang sudah keluar masuk ke masjid waktu mencalonkan diri, tapi di ujungnya terpilih tidak, dia berhenti ke masjid. Nah, kita mengajak orang itu semuanya seperti Pak Herman kan, sebelum mencalonkan dia sudah berkecimpung dengan masyarakat, keluar masuk, sekarang mencalonkan. Nanti duduk atau tidak duduk itu akan tetap untuk ke masjid. Nah, jadi Bapak Ibu mencalon DPR dan banyak patang itu. Kan ada yang duduk, ada yang duduk. Pagi saya duduk. Pagi saya duduk. Jadi untuk itu kita bersyukur dari kalangan Islam ini maju sebagai eksekutif, maju sebagai legislatif, lalu terjadi sistem yang baik antara legislatif dan eksekutif tadi, ngobrol-ngobrol untuk menggolkan hasilnya kesejahteraan rakyat dunia dan akhirat. Jadi kalau tadi dari sudut kesehatan Bapak Ibu, sehingga nanti bagaimana di Padang ini itu masalah kesehatan betul-betul tidak bayar lagi dari sudut apa, mungkin itu maksud pada ya. Kemudian nanti begitu juga dari masalah rumah. Kalau sekarang rumah subsidi itu sebetulnya berapa subsidinya itu, Brother? Sebenarnya di subsidi itu cuma bunga banknya. Iya itu ya. Sebenarnya yang subsidinya bunganya. Iya. Bisa kalau bank biasanya 12%, cuma di diskon 5%. Ya itu banyak yang subsidinya seperti itu. Kemarin saya belajar di apa itu, berapa subsidinya dari rumah 168 juta, subsidinya 4 juta. 4 juta subsidinya, dia sudah dinamakan rumah subsidi. Mana tahu nanti melalui pada Kerman jadi wali kota, subsidinya bukan 4 juta, tapi setidaknya 40 juta. Jadi itu tidak terbatas apa. Dan itu perlu dukungan kita, perlu apa bersama, opor-opor bola arah ke gol itu. Jadi ujungnya memang kesejahteraan untuk dunia dan akhirat. Semoga banyak yang tumbuh seperti Pak Teman ini. Dia tidak hanya berpikir untuk pribadi, tidak hanya berpikir untuk keluarga, tapi berpikir untuk orang banyak. Karena untuk berpikir pribadi, kalau makan barang banyak kita makan itu. Dari gaji saja tidak kita makan itu, dari apa kita makan kalau hanya untuk makannya. Tetapi untuk menyelamatkan orang banyak, sehingga ujungnya itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Untuk itu nanti Pak Dr. Taufik masukkan ke daftar hari Jumat Pak Dr. Rahman itu dari sekurangnya sekali 6 bulan lalu si kembali. Kalau lewat dari 6 bulan itu lupa aja Pak. Jadi masukkan kan lalu Pak RT di luar. Kita lagu itu apanya dari Asasu bintang tamu. Iya bintang tamu. Itu dan kami secara bersama pengurus dan jamaah berterima kasih kepada Pak Dokter yang telah mengunjungi kami, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini yang pertama untuk ada kelanjutannya. Demikian kami doakan semoga perjalanan Pak Dokter Herman sukses. Amin ya rabbal alamin. Kalau lado wakil, alhamdulillah. Kalau lado wakil itu dicari di situ. Apa ininya Verti wakil? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Haji Irwan. Baiklah Bapak Ibu jemaah semuanya, kita sudah sampai di ujung acara kita. Terima kasih Dr. Herman telah hadir di tengah-tengah kami. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, ini merupakan awal datang sini dan ada kelanjutan terhadap uji kami nanti. Kemudian kita juga berdoa apa yang diapakan Dr. Herman sampailah hendaknya, dimudahkan jalannya sampai ke posisi yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kami sebagai pembicara pada pagi ini seperti terima kasih sekali lagi kepada Herman, kepada Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf atas segala dari kekurangan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.